Ya, materi berikutnya yaitu mengenai gradien garis singgung. Ya, gradien garis singgung pada suatu kurva adalah turunan kurva tersebut di titik singgungnya. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Ini ada suatu kurva. Ini ada suatu kurva dengan persamaan Y sama dengan Fx. Kemudian ini ada garis singgung dengan persamaan Y sama dengan Mx plus N. Ya, gradiennya itu M. M itu kemiringan, gradien itu kemiringan. Dan ada titik singgung. Titik singgungnya di sini mempunyai koordinat A, B. Maksudnya di sini A, di sini B. Hubungan antara gradien garis singgung M ini dengan kurva dirumuskan sebagai M sama dengan turunan kurva ini, di mana X-nya diganti A. A itu absis pada titik singgung. Nah, contoh soalnya. Tentukan gradien garis singgung pada kurva berikut di titik min 3,2. Penyelesaiannya, ini kita turunkan dulu. Turunan kurva itu 3x kuadrat plus 8x plus 5 di turunan ini. Gradiennya yaitu turunan ini, di mana X-nya itu kita ganti min 3. Ya, jadi ini 9 itu dari min 3 dikuadratkan, 8 kali min 3 ditambah 5. Ini dikalikan 27, ini min 24 plus 5, di gradiennya 8. Di gradien garis singgung di titik ini itu ada 8. Contoh kedua, tentukan persamaan garis singgung. Nah, sekarang bukan gradien tapi persamaan. Persamaannya tadi Y sama dengan Mx plus N tadi. Dari kurva ini yang melalui titik 1,-4. Turunan kurvanya yaitu 2x plus 1. Di turunan harus hafal. Gradiennya dari Y aksen ini, di mana X-nya kita ganti 1. Sehingga gradiennya 3. Nah, setelah ketemu gradiennya, kita tentukan persamaan garisnya. Persamaannya itu Y sama dengan Mx plus N. Nah, ini Y-nya diganti min 4 dari ini. Ya, min 4, 3, kemudian X-nya diganti 1 ini. Plus N. Dan, sehingga di sini N-nya 7. Ini dikalikan kan 3. 3 dipindah ke sini min 3, jadi N-nya min 7. Ya, sehingga persamaan garisnya itu Y sama dengan 3x min 7. 3 ini dari gradien. Nah, materi berikutnya itu fungsi naik, fungsi turun. Nah, ini perhatikan ada satu fungsi fx, di sini turun, ini naik, di sini turun, naik lagi. Lah, kapan fungsi itu turun dan kapan itu fungsi naik? Di sini ada syaratnya. Dikatakan naik jika turunannya lebih besar 0. Dikatakan turun jika turunannya lebih kecil 0. Contoh pertama. Tentukan interval agar Y sama dengan ini naik. Ya, angka pertama kita tentukan turunannya dulu yaitu 6x min 18. Ya. Kemudian syaratnya itu Y aksen lebih besar 0. Sehingga 6x min 18 lebih besar 0. 6x lebih besar 18, X-nya lebih besar 3. Jadi intervalnya itu X lebih besar 3, di situ kurva itu naik. Contoh kedua. Tentukan interval agar grafik fungsi berikut turun. Ya. Kita tentukan dulu turunannya yaitu 3x kuadrat plus 6x. Syaratnya harus lebih besar 0. Kita faktorkan 3x plus 2. Nilai 0-nya itu X sama dengan 0 dan X sama dengan min 2. Ya, karena ini negatif, maka darahnya berada di tengah, di antara yang kecil dan yang besar. Di intervalnya seperti ini. Berikutnya adalah mengenai nilai stasioner. Kalau kalian motor stasioner itu kan acek gitu ya. Atau nah, ini kalau tadi ada fungsi naik turun. Nah, kalau di titik ini namanya adalah di titik stasioner. Titik ABC disebut titik stasioner. Ada yang mengatakan titik balik, ada yang mengatakan sebagai titik ekstrem. Jika suatu titik balik dinyatakan dengan XY,
Ya, jadi X, Y ini titik balik, maka Y disebut dengan nilai stasioner. Nah, nilai stasioner nanti ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Suatu fungsi akan mencapai nilai ekstrim jika Y aksen sama dengan 0. Ada tiga jenis titik stasioner, yaitu nilai maksimum jika turunan kedua Y double aksen lebih kecil 0, mencapai minimum jika Y double aksen lebih besar 0. Jadi ini justru terbalik ya, yang maksimum lebih kecil, yang minimum lebih besar. Hati-hati. Nah, kalau titik belok itu ada perubahan dari naik berhenti terus naik lagi, itu namanya titik belok. Kalau titik belok Y double aksen sama dengan 0. Contohnya, tentukan nilai minimum fungsi f(x) ini. Langkah pertama kita turunkan 2x min 6. Nah, ini syarat untuk mencapai maksimum atau minimum. Kita cari x-nya ketemu 3 ya, 2x ini dipindah 6, 6 dibagi 2 itu 3. Kemudian kita menentukan nilai minimum. Ya, cukup angka ini dimasukkan ke sini. Ya, cukup itu. Nah, ini tadi dimasukkan ya. F3 berarti ini F3, X ganti 3. 3 kuadrat dikurangi 6 kali 3. 3 kuadrat 9, ini dikalikan 18, di min 18. Jadi nilai minimumnya itu min 9. Contoh kedua, kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum dari persamaan ini. Ya. Penyelesaiannya, langkah pertama kita turunkan turunannya, kan syaratnya turunannya sama dengan 0. Ini sama dengan 0, kemudian kita bagi dengan min 3, jadi ini x kuadrat min 4x plus 5. Setelah itu kita faktorkan, harga nolnya 5 dan min 1. Sekarang untuk x min 1 kita hitung. Ya, setiap x di sini diganti min 1, itu hasilnya min 10. Kemudian untuk x sama dengan 5. Setiap x di sini kita ganti 5. F min 5 pangkat 3 ini biasa ya, semua diganti dengan 5. Hasilnya 98. Ya. Jadi karena antara 98 dan min 10 itu besar 98, maka 98 dianggap sebagai nilai maksimum. Sedang nilai minimumnya